Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hendra dan tentu saja masih di YouTube channel kami. Di vlog kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk bicara tentang bagaimana caranya kita menyelesaikan program-program atau pekerjaan-pekerjaan yang terkendala karena adanya wabah COVID-19 di Indonesia. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah tentu saja yang pertama mereview hal-hal yang barangkali sempat tersendat sebelum liburan panjang karena wabah COVID-19 yang ada, sehingga kita terus stay di rumah dan bekerja mulai dari rumah saja. Saya ingin ingatkan, ada satu hal yang bari teman-teman lupa. Kadang-kadang ketika waktu kita panjang atau waktu kita longgar, justru waktu itu kadang-kadang bisa tidak efektif. Contohnya, misalnya kita meyakini bahwa sepertinya nih harinya liburnya cukup dan kita merasa ini agak efektif untuk mengerjakan banyak hal yang tadinya agak keteter sebelum liburan panjang karena COVID-19 ini. Tapi kita lupa, kita nggak membuat schedule yang cukup, tidak membuat skala prioritas, sehingga merasa kayaknya waktu besok bisa terhandle dengan bagus. Nah, kabar tidak enaknya nih, waktu besoknya ternyata ada pekerjaan yang juga mendesak juga, yang harus kita kerjakan dari rumah. Even sebenarnya kita nggak ketemu orang banyak. Kenapa? Karena waktu-waktu yang seperti itu, kadang-kadang kita merasa cukup untuk bisa menghandle waktu. Tapi ternyata karena kita tidak merencanakannya dengan bagus, akhirnya waktu yang kita pikirkan longgar itu jadilah menjadi waktu yang sempit. Ada teman-teman bercerita kepada saya, dia berpikir libur kemarin ini yang sampai sekarang akan bisa menjadikan waktu yang kosong, waktu yang banyak. Tapi ternyata karena plan-nya tidak berjalan, akhirnya waktunya terbuang dengan percuma. Tugas masih bertambah, kemudian banyak kegiatan bisa dihandle dari rumah, juga bisa tidak terlaksana dengan bagus. Nah, saya punya saran untuk Anda. Sarannya adalah, mulailah membenahi manajemen schedule Anda. Ya, waktu-waktu yang Anda tetapkan untuk bekerja, mulailah dilakukan dengan baik. Misalnya nih, biasanya Anda berkantor. Ya, berkantornya misalnya 9 to 5. Jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore Anda keluar dari rumah dan baru pulang lagi jam 6 sore sampai ke rumah. Nah, sebenarnya bisa saja menciptakan suatu waktu yang efisien dan menjadi efektif ya, walaupun Anda sebenarnya sedang berada di rumah. Contohnya, ketika waktunya jam 9, Anda harus keluar dari kamar. Anda tentu saja sebelum keluar itu Anda sudah mandi, sudah beres-beres, sudah bersih-bersih. Bahkan mungkin Anda bisa melakukannya dengan jadwal yang sama dengan jam Anda berkantor. Ya, Anda bangun pagi, kemudian Anda keluar rumah istilahnya, padahal keluar rumahnya itu mungkin barangkali di ruang tamu atau di ruang kerja Anda. Dan Anda mulai bekerja sampai dengan timingnya jam 12 waktunya istirahat. Nah, di situ Anda bisa mengerjakan banyak hal, mulai mengerjakan tugas-tugas Anda di kantor, atau bagi Anda barangkali sebagai pengajar, Anda bisa mempersiapkan materi-materi untuk Anda mengajar di kelas. Kemudian pada saat jam 12 mungkin saatnya break. Nah, di saatnya break itu Anda bisa mungkin cek handphone Anda, mungkin ada janji-janji yang masuk, mungkin Anda bisa sholat dulu, Anda istirahat karena puasa Anda tidak makan, ya Anda bisa menggunakan waktu itu untuk istirahat jam 12 sampai dengan jam 2. Nah, ketika jam 2 sampai, Anda masuk lagi ke ruang kerja Anda dan Anda tune in lagi, larut lagi dalam pekerjaan. Tentu saja jangan lupa waktu ibadah juga harus Anda ingat, karena apapun ceritanya bekerja untuk dunia tapi akhiratnya juga harus dikejar. Benar ya, setuju ya? Nah, kemudian selanjutnya ketika istirahat lagi jam 4 sore, Anda istirahat tuh, break. Anda bisa sholat, Anda berdoa. Di situ kesempatan break Anda gunakan karena nggak ada makan siang dan snack sore ya. Anda gunakan buat zikir pagi, zikir sore, membaca barangkali ayat-ayat Al-Quran yang sudah Anda starting sejak awal Ramadan sampai dengan jam istirahat jam 4 itu selesai. Nah, ketika jam 4 sudah selesai, Anda masuk lagi ke pekerjaan, bekerja lagi persis seperti Anda bekerja di kantor dan selesai sampai dengan jam 5 sore. Waktunya untuk pulang. Nah, itu sudah cukup waktunya 9 to 5 Anda bekerja. Tapi jangan lupa, bukan berarti kerja dari rumah tidak produktif. Anda harus bekerja produktif persis seperti Anda bekerja dari kantor. Insya Allah ini akan bisa menjadikan apapun rencana kerja Anda bisa selesai target sesuai dengan waktunya meskipun Anda bekerja dari rumah.
Demikian saja tip kami. Sampai ketemu lagi dalam vlog kami selanjutnya. Tetap sehat, semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.